Sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan satu pujian. Pujian ini katakan bahwa dalam setiap hal dalam kehidupan kita perlu Tuhan yang akan selalu menemani kita. Bapak Ibu kita katakan bahwa ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
mau katakan bahwa ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas karunia-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kuperlu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau tutup bungkus hati kami Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan juga kami dapat memahami serta melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan sambut Tuhan firman-Mu ini. Dan sebentar juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kata-kata yang hanya daripada hati Engkau saja Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari-hari ini saya perjalanan cukup melelahkan ya Bapak Ibu ya, dari Cilacap menuju ke Malang, ke Surabaya, balik lagi ke Surabaya, dan akhirnya langsung pulang ke Cilacap. Cukup melelahkan Bapak Ibu, jadi nanti kami rapatkan hasil kunjungan ini. Saya diminta untuk pelayanan di Kodam Brawijaya, dan ya secara singkat mereka butuh pembinaan rohani, begitu Bapak Ibu. Karena prajurit-prajurit ini adalah di ujung tanduk maut gitu ya. Kalau mereka diutus ke suatu tempat, Papua atau di daerah-daerah yang berbahaya, mereka perlu dibekali. Ya, dan kemudian saya menuju ke Surabaya untuk bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Yonatan. Beliau adalah mantan narapidana di Nusa Kambangan dalam kasus pembunuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan, dan ingin beberapa waktu yang lalu dia ada di tempat ini di gereja tapi tidak ketemu dengan saya, jadi saya harus membalas kunjungan beliau ke Surabaya. Jadi itu saja Bapak Ibu ya, jadi perjalanan cukup muter-muter. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema takkan kecewa. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya minta tolong dibacakan. Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 3. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, bertekun. Kalau Bapak Ibu lihat dengan tema ini, takkan kecewa, dan kemudian saya beri lingkaran kecewa. Ya, saya sengaja mengambil tema takkan kecewa dibandingkan dengan kecewa, karena setidak-tidaknya secara psikologis ini yang masuk ke dalam pikiran hati Bapak Ibu. Ketika saya mengambil tema kecewa, maka itulah yang masuk dalam pikiran kita. Tetapi ketika saya mengambil tema takkan kecewa, setidak-tidaknya sebagian besar dari
sebelum saya menyampaikan itu sudah masuk terlebih dulu. Jadi kenapa saya mempergunakan kata takkan kecewa, sebelum saya menyampaikan sudah ada di dalam pikiran kita takkan kecewa secara psikologis. Nah, dikatakan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan yang ketiga ini adalah bagian puncak pesan Tuhan Yesus sebelum hari kematiannya yang menggoncangkan iman mereka. Jadi ini adalah puncaknya. Sehingga kematian Tuhan Yesus itu adalah serentetan dari penderitaan Tuhan sampai kepada kematian dan dianggap oleh murid-murid itu sebagai satu kekalahan. Kita punya Tuhan yang kalah. Kematian itu dianggap sebagai kekalahan. Tapi kalau kita mempelajari secara Kristen yang benar tentu tidak demikian Bapak Ibu. Justru kematian Tuhan itu adalah puncak kemenangan. Tanpa kematian Tuhan Yesus kita tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Tapi murid-murid waktu itu, penderitaan Tuhan Yesus sampai kepada kematian, ini menggoncangkan iman mereka. Bagaimana Tuhan yang sudah melakukan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang dalam keadaan kesusahan diberikan penghiburan, sementara dia sendiri, dalam arti Tuhan Yesus sendiri, pelaku utamanya, mengalami penderitaan yang tidak dapat meloloskan diri dari penderitaan itu. Dan Tuhan Yesus katakan, jangan kamu kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudaraku, berita ini sampai dengan sekarang masih menjadi satu bentuk pertentangan. Bagi orang yang di luar Kristen tentu menganggap dan kematian Tuhan ini menjadi satu bentuk olok-olokan. Lihat Tuhanmu, dia mati. Dia tidak punya kekuatan. Dia bukan seperti seorang Superman. Dia bukan seperti superhero yang hebat. Tapi dia lemah. Jadi ini menggoncangkan iman. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus dikatakan dalam Injil Matius 26 ayat 31. Tolong dibacakan. Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Amin. Malam ini engkau akan tergoncang imanmu. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, kemudian Petrus dengan percaya dirinya berkata, aku tidak akan tergoncang. Ya, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau aku sekali-sekali tidak. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan satu peringatan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Justru Petruslah yang punya kepercayaan diri yang hebat itu, Petruslah juga yang menyangkal Tuhan Yesus. Menggoncangkan iman. Takkan kecewa. Jadi penderitaan sampai kepada kematian Tuhan ini dianggap oleh murid-murid itu sebagai satu kekalahan. Keadaan ini sama Bapak Ibu. Sama dengan apa yang diungkapkan oleh Yesaya 53 ayat yang ke-7. Coba kita baca supaya kita mengerti kenapa Tuhan Yesus berkata jangan kamu kecewa. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Ya, membiarkan diri, kata membiarkan diri, satu bentuk ketidakberdayaan. Kenapa enggak bergerak? Kenapa tidak memberikan reaksi? Kitab Yesaya dan kitab-kitab para nabi itu adalah kitab-kitab yang sudah umum dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu. Jadi bukan satu rahasia. Ketika Tuhan Yesus berada di bait suci Allah, Tuhan Yesus pun juga membaca salah satu kitab para nabi. Dan yang dibaca adalah kitab Yesaya. Jadi kisah ini, nubuat ini, kitab Yesaya yang kira-kira 700 tahun sebelum Masehi itu, ini sudah populer. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan malam ini engkau akan tergoncang imannya. Sama sekali tidak terlintas bahwa peristiwa malam itu adalah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tentu murid-murid menginginkan Tuhan Yesus menunjukkan supremasinya, superiornya, kekuasaannya. Baru kagum mereka. Baru tidak ada kata kecewa. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan, jangan kamu kecewa dan menolak aku, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa penggenapan apa yang ditulis oleh Yesaya 53 ayat yang ke-7, Yesaya keseluruhan ya, 53 itu berbicara tentang penderitaan Tuhan, bahkan dikatakan bahwa rupanya itu tidak seperti manusia. Sampai hancur. Tapi ayat yang ke-7 berkata, saya tertariknya di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat Yesaya 53 dari ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya ya. Tapi saya tertarik di dalam ayat yang ke-7 ini karena ada kata-kata ia membiarkan dirinya. Ia membiarkan dirinya ditindas. Ya. Kalau ayat 3 berkata ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun dia enggak masuk hitungan. Sangat lemah. Bapak Ibu pernah ngelihat ya seseorang yang kalau sudah ketangkep gitu kemudian dia tidak berbuat apa-apa gitu ya. Seperti lemah, enggak ada kuasanya. Inikah Tuhan yang kami sembah? Sehingga Tuhan memberikan satu warning kepada murid-murid, jangan kecewa dan menolak aku. Engkau akan melihat aku ditindas, engkau akan melihat aku diam, engkau akan melihat aku membiarkan diriku ditindas. Kan sebelumnya Tuhan Yesus memberitakan kepada murid-muridnya, aku dan Bapa satu, aku dan Bapa satu. Sebelum Yohanes 16, Yohanes 15 berkata, tinggallah di dalam aku. Akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Aku dan Bapa satu. Kalau aku dan Bapa satu, kenapa Tuhan lemah? Ini yang menggoncangkan iman. Beberapa pesan penting yang harus kita pelajari dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Kita kembali di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-1, Bapak Ibu. Dikatakan demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Semuanya ini, kata semuanya ini, menunjukkan alasan-alasan supaya mereka jangan kecewa. Saya coba merangkumkan buat Bapak Ibu dan saudaraku, saya mempelajari
dari Yohanes 6:14, 15 sampai kepada 16, supaya Bapak Ibu mudah untuk mencerna perkataan Tuhan Yesus, jangan kecewa. Saya jangan kecewa kepada Tuhan. Tentu Tuhan mengatakan itu punya alasan. Kenapa saya jangan kecewa kepada Dia? Yang pertama, Yohanes 14 ayat yang pertama. Kita baca. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sampai sekarang ini masih banyak orang Kristen dan di tempat ini juga masih memperdebatkan Bapak Ibu ya, tentang Allah Tritunggal itu. Mungkin sudah merasuk dalam pikiran kita bahwa Allah kita itu satu. Dan kita takut untuk berkata bahwa saya punya Allah tiga. Masih banyak Bapak Ibu. Orang beranggapan bahwa Allah Bapa adalah Allah Anak. Allah Anak adalah Allah Roh Kudus. Ya hanya berubah bentuk saja. Ketika tinggal di surga Allah Bapa, ketika turun di bumi menjadi Allah Anak, ketika naik dan kemudian turun lagi, ya naik, Tuhan Yesus naik dan kemudian turun menjadi Allah Roh Kudus, kacau balau dan lain-lain Bapak Ibu. Sehingga Tuhan Yesus pada saat itu berkata, percayalah kepada Allah. Tuhan menunjuk satu pribadi, Yahweh atau Yahweh atau Yehova. Percayalah kepada Yahweh. Dan mereka sangat mudah percaya kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub dan Allah Ishak ini. Itu Allah Yahweh, itu Allah yang disembah oleh Abraham. Aku percaya itu, tapi aku tidak percaya kepada engkau. Sehingga sebelum Tuhan Yesus berkata, jangan kamu kecewa, Tuhan ingin menegaskan lagi, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Tuhan Yesus inilah Bapak Ibu yang menjadi ganjalan sepanjang zaman. Allah Bapa. Dan kemudian ada Allah Anak yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Saya ngomong gini aja juga ada rasa takut. Tuhan Yesus sendiri berkata, Allah Bapa jauh lebih besar daripada Allah Anak. Secara hierarki ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Tapi secara status keduanya ya, saya berbicara keduanya Allah Bapa, walaupun ada Allah Roh Kudus ya. Kalau mau ya Allah Roh Kudus, ketiganya itu adalah Allah gitu loh Bapak. Sama seperti saya manusia, dia juga manusia. Yang disebut Esa itu karena ketiganya ini menjadi satu dan tidak ada Allah lain di luar dari Allah ini. Jangan ada padamu Allah lain. Inilah esanya orang Kristen. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Sehingga sampai pada puncaknya di dalam Yohanes 16 ayat yang pertama itu berkata, jangan kamu kecewa dan menolak aku. Untuk tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus, harus dimantapkan terlebih dulu, aku percaya kepada engkau. Ketika kita menyembah Allah Bapa, kita menyembah ketiganya. Ketika kita menyembah Allah Anak dengan pujian, dengan penyembahan, ketiganya sudah kita sembah karena mereka adalah ketiga, adalah satu. Dan ketika kita berkata, Allah Roh Kudus,
kita menyembah Allah Roh Kudus, maka secara otomatis ketiganya itulah yang kita sembah. Tidak ada Allah di luar itu. Dan Kristen bukanlah politeisme. Kristen adalah monoteisme. Ya, ini sulit Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan engkau kecewa dan menolak aku, didasari terlebih dulu iman kita kepada Dia. Yaitu iman kepada Allah Anak. Iman kepada Allah Bapa sudah ada di dalam hati murid-murid. Sekarang tinggal Tuhan Yesus memberikan landasan iman kepada Allah Anak. Untuk menegaskan perkataan Tuhan Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Untuk menegaskan itu Tuhan Yesus katakan sekali lagi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa, sampai kepada Bapa, kalau engkau tidak mengenal aku. Ya. Mungkin lebih tepatnya ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, tolong dibaca. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ya, dalam terjemahan-terjemahan lain tidak ada seorang pun yang tidak bisa mengenal Allah Bapa kalau engkau tidak mengenal aku. Allah Bapa tidak kelihatan, tapi Allah Bapa dapat dilihat di dalam aku. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Untuk sampai kepada hidup yang kekal harus melewati jalan dan hidup dalam kebenaran, dan kebenaran yang murni hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus. Urutannya tidak boleh dibalik-balik Bapak Ibu. Akulah jalan. Jalan satu-satunya. Aku sudah jalan di jalan Tuhan. Iya, sekarang jalanmu harus benar. Benernya jalan saya di jalan itu harus ikuti teladan sang kebenaran. Sudah jalan tapi nggak benar. Bapak Ibu kan sudah milih, aku percaya Tuhan Yesus, tapi jalannya nggak benar. Jahat dibalas jahat, puas. Dan Tuhan katakan, bukan begitu. Sama seperti aku membiarkan diriku ditindas. Itulah yang disebut dengan murah hati Bapak Ibu. Kata murah hati itu bukan sinterklas, bukan bagi-bagi rezeki, bagi-bagi dan kemudian katakan saya murah hati. Enggak, murah hati itu adalah kemurahan hati kita, membiarkan hati kita ketika kita ditindas kita biarkan. Kita sudah berjalan tapi tidak dalam kebenaran, kita tidak akan bisa memperoleh hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Percayalah kepadaku dan jangan kecewa. Jadi untuk bisa sampai kepada aku tidak kecewa kepada Dia, landasan pertama kali itu adalah aku percaya kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Ini yang terus-terus saya katakan kepada Bapak Ibu ya, percaya itu tidak sederhana. Percaya itu enggak mudah. Ada 3 hal kan ya, percaya. Yang pertama, aku percaya Allah itu ada. Bagus. Aku percaya. Allah yang mana? Allah yang ehad.
Bukan Allah yang Yazid. Ada dua kata. Kata tunggal itu ada dua. Ada Ehad, ada Yazid. Kalau Yazid itu tunggal satu. Saya punya anak laki-laki tunggal. Namanya Rubus. Nggak ada yang lain. Itu tunggal. Abraham punya anak tunggal yang bernama Ishak. Dalam pengertian anak yang akan memperoleh ahli waris, Bapak Ibu. Kalau anaknya Abraham itu ada Ismail juga, tapi dikatakan persembahkanlah anakmu yang kau kasih, anakmu yang tunggal itu. Itu berbicara tentang anak yang memperoleh hak waris. Anak dari seorang budak tidak memperoleh hak waris. Itu tradisinya. Ya. Jadi anak dari Sarah, bukan anak dari Hagar. Hagar itu budaknya, pembantunya. Abraham punya anak. Kembali ya, saya punya anak Yazid. Anak laki-laki. Yazid. Ketika Tuhan berkata, persembahkanlah kepada Abraham itu, anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, itu Yazid, pakai kata Yazid. Kalau Ehad, seperti tadi saya katakan, bentuk Ehad ini dipergunakan untuk suami istri. Engkau bukan lagi dua, tetapi satu. Itu Ehad. Demikian juga dengan Allah. Allah itu sejak semula mengatakan dirinya Elohim. Allah. Elohim itu, him itu berbentuk jamak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau bahasa aslinya kan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Orang kemudian menerjemahkan dengan banyak macam, bahwa Allah menciptakan itu adalah Allah yang kemudian berkolaborasi dengan malaikat. Sehingga dikatakan Elohim. Enggak. Ada Allah Anak, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Sampai pada akhirnya di dalam Yohanes 1 itu dikatakan, di dalam Dia, maksudnya Tuhan Yesus, di dalam Dia, di dalam Allah Anak itu diciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi kalau tanpa Dia. Percayalah engkau kepadaku. Untuk percaya ada 3 hal ya. Saya percaya Allah itu ada, bagus. Tapi ingat, setan pun juga percaya Allah itu ada. Yang kedua, percaya itu adalah aku mempercayakan diri kepada Dia. Saya percaya Allah ada, tapi mulai agak sukar. Kata percaya itu mulai agak sukar, Bapak Ibu. Ketika kita berkata, aku mempercayakan diri kepada Dia. Kalau aku mempercayakan diri kepada Dia, maka segala kejadian hidup saya ini ada di dalam kontrol Allah. Kalau aku percaya kepada Dia, aku sakit, aku ngalami musibah, ngalami keadaan-keadaan buruk, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Masih ingat ya perjalanan bangsa Israel ya. Bagaimana perjalanan, wah dibelah, laut dibelah, wah mereka bersorak-sorak. Tapi begitu giliran sudah melewati dan masuk kepada padang gurun Sin, dia tidak dapat air. Dan mereka kemudian menggerutu dan berkata kepada Musa, Musa kurang ajar kamu ya. Bawa kami ke padang gurun untuk mati, kemudian mereka siap untuk membunuh Musa. Dan Musa kemudian berseru kepada Allah. Kemudian Tuhan memberi mereka air. Kenapa? Karena enggak kuat. Imannya enggak kuat. Imannya hanya sebatas percaya kepada Allah yang hebat. Tapi tidak mempercayakan diri kepada Dia yang hebat. Sorry Bapak Ibu ya, saya jumpai anak-anak Tuhan kayak begini nih. Ketika gagal dalam hidupnya, ketika mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, aduh, kamu sebatas percaya kepada Tuhan.
belum sampai mempercayakan hidup kepada Dia. Dan yang ketiga, kata percaya itu dikembangkan bukan hanya percaya, bukan hanya mempercayakan diri, tetapi dapat dipercaya oleh Allah. Allah taruh kan kepada kita kuasa kan. Allah mempercayakan kepada kita Bapak Ibu. Dan Allah menyebut kita ini anak Tuhan. Mulai tambah sukar lagi ini. Gak mungkinlah anak Tuhan itu mudah putus asa, gak mungkinlah anak Tuhan itu menunjukkan karakter kebiasaan hidup yang tidak baik. Ini yang Tuhan Yesus mau nih. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke Tuhan, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Ketika kita memahami percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sangat yakin dan percaya Bapak Ibu. Kita tidak akan kecewa kepada Dia. Kalau kita kecewa kepada Dia, seperti Tuhan Yesus katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, semuanya ini yang tadi saya ceritakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, dan kemudian dikembangkan oleh Tuhan Yesus, dijelaskan dalam Yohanes 14 itu, supaya kamu, ayat 1 dari Yohanes 16 ini, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kalau ada orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan Yesus dan menolak Tuhan Yesus karena dia tidak paham akan kepercayaan dia kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, beberapa pesan penting ini supaya kita takkan kecewa. Ayat 26 dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kehebatan nama Yesus ini. Ya. Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kuasa itu mengutus Roh Kudusnya dalam namaku. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Bapa tidak main-main walaupun dia top manajemen gitu ya, Bapa. Tapi dia akan mengutus Roh penghibur itu dalam nama Tuhan Yesus. Ini kehebatan nama Tuhan Yesus. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, ya, jadi kita memposisikan dirinya sebagai murid-murid Tuhan pada saat itu ketika Tuhan Yesus berkata supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Maka Tuhan Yesus memberikan satu landasan-landasan supaya murid-murid tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kehebatan nama Tuhan Yesus ini. Ayat 14 tolong dibaca. Ya. Dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, kenapa orang Kristen dalam nama Tuhan Yesus ya? Selalu doa itu ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama ini berkuasa, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, pasti orang ini adalah orang yang tadi ya, orang yang sudah percaya, orang yang percaya kan, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku, Yohanes 14 tadi ayat yang pertama. Jadi orang ini sudah memiliki kepercayaan yang seperti yang Tuhan kehendaki tadi, bukan kepercayaan yang sederhana. Kalau saya sudah percaya kepada Dia, maka saya akan meminta sesuatu yang tidak menyimpang dari kehendak Dia. Mintalah segala sesuatu. Itu bukan berarti minta apa saja yang berkenan dan tidak berkenan, tidak, pasti berkenan. Karena didasari tadi, orang yang minta ini adalah orang yang sudah percaya kepada Dia. Dalam pengertian percaya yang benar. Mintalah apa saja.
Tuhan akan lakukan. Jadi ini menunjukkan kehebatan nama Tuhan Yesus. Supaya mereka tidak menolak Tuhan Yesus dan kecewa kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi, ini ya, percaya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang kedua kemudian, wah luar biasa, nama Tuhan Yesus ini luar biasa. Sekalipun malam itu, kita kembali kepada konteks, malam itu Tuhan akan mengalami keadaan membiarkan dirinya ditindas. Dia berkata kepada Yudas berserta dengan orang-orang Romawi, siapa yang kamu cari? Dan kemudian Yesus dari Nazaret, akulah dia. Kemudian Petrus melihat gelagat yang tidak baik, kemudian menghunuskan pedang dan kemudian memotong salah satu imam besar telinganya itu. Dan Tuhan kemudian mengembalikan. Sampai muncul perkataan, apakah kamu kamu enggak punya pikiran kalau saya bisa ngutus malaikat loh. Aku bisa mengutus malaikat dan membuat porak-poranda musuh ini. Tapi Tuhan katakan, aku tidak. Aku tidak melakukan itu. Artinya betul-betul membiarkan dirinya. Malam itu Bapak Ibu. Ketika murid-murid sudah diberikan landasan kepada Tuhan Yesus, percayalah kepadaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kemudian kehebatan nama Tuhan sudah diberitakan, malam itu mereka tergoncang. Sama kan seperti kita. Kita sudah tahu kehebatan nama Tuhan Yesus. Kita sudah percaya kepada Dia. Tapi ketika peristiwa dalam hidup kita terjadi, kita tergoncang. Kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami keadaan seperti murid Tuhan Yesus, walaupun tidak sama keadaannya, tapi kita mengalami keadaan seperti Tuhan lemah dan tidak menjawab doa kita. Kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Kita tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Pagi tadi Bapak Ibu, ya seperti yang tadi yang sudah saya ceritakan kepada Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu di Bogor kan ada seorang yang punya anak autis itu ya. Sampai kapan Pak Pendeta? Tadi pagi dia WA kepada saya. Sampai kapan Pak Pendeta? Anaknya itu hancur badannya karena dia sakiti sendiri. Saya katakan bertahan. Kita tidak tahu, tapi bertahanlah dalam iman. Keadaan ini bisa kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Padahal kita sudah tahu, wah nama Tuhan Yesus hebat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah pernah mengalami kejadian-kejadian ketika kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi kejadian-kejadian kehebatan-kehebatan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita ini bisa hilang dalam sekejap oleh karena satu peristiwa yang menurut kita tidak baik. Sepertinya hilang. Sama seperti orang Israel ketika dia menyeberang laut dibelah. Mereka kehilangan peristiwa itu. Ketika tidak ada air yang harus mereka minum. Tuhan Yesus berkata, sebagai pesan sebelum sampai kepada Yohanes 16 tadi, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ayat 5 berkata, tolong dibaca, Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali Tuhan menunjukkan kehebatannya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu kemudian berpikir, banyak kok Pak yang di luar Tuhan Yesus yang mampu sukses dan lain sebagainya. Ya, tapi mereka kehilangan hidup kekal. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar, tapi ketika di luar Tuhan Yesus mereka kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Betapa hebatnya ini. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baca lagi ayat yang ke-6 dari Yohanes 14. Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang dimaksud di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa saya minta dibaca lagi walaupun Bapak Ibu sudah tahu. Supaya kita tahu betul, di luar Tuhan Yesus kita tidak punya jalan lain. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat kebenaran. Di luar Tuhan Yesus kita tidak mampu memperoleh hidup yang kekal. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kenapa Tuhan Yesus sampai berkata, jangan kecewa, jangan menolak aku. Bisa diklik ya. Coba diklik lagi. Silakan manual aja. Yohanes 15 ayat 28 sampai dengan 27. Nah ini Bapak Ibu ya, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan di bagian terakhir. Silakan dibaca. Ayat 28 sampai dengan 20. Ya, sorry ini kebalik ini. Ayat 27 sampai dengan 28 ya. Dari Yohanes 15, tolong dibaca. Oh iya, Bapak Ibu. Ayat 27 dari Yohanes 15, sorry, iya. Yohanes 15 ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, kamu sudah melihat gitu. Kata Tuhan Yesus di dalam ayat 27 ini, kamu menjadi saksiku. Karena engkau sudah melihat, begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Kita sudah merasakan kehebatan-kehebatan nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Sekarang bukan hanya jangan kau menjadi kecewa dan menolak aku, tapi Tuhan Yesus tarik kita, giring kita untuk menjadi saksi Tuhan, untuk melihat, bukan hanya kecewa ya, bukan hanya menolak, tapi kita menjadi saksi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 ini dikatakan, tetapi kamulah saksi-saksiku. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian terakhir ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu ya, ini Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang ini tidak akan kecewa. Apapun persoalan dalam hidup kita, dia katakan, aku kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Takkan kecewa. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku bisa mempersiapkan secara mandiri roti dan anggur yang akan kita makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Saat ini Engkau mengajar kami Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Mu Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan.
Pada tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan. Dan sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur, kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita letakkan di dada kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita tidak mampu menghitung kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia sangat baik, Dia sungguh baik bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia adalah Allah yang maha dahsyat, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Sungguh Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa Engkau Tuhan. Segala pergumulan hidup kami pegang teguh iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Di hidupku